Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Siang ini saya berada di sebuah hamparan tanah yang sudah dibeli oleh perusahaan. Hampir 200 hektar besarnya ya. Nah, jalan ini adalah sebagai pembatas. Yang sebelah kanan ini masih punya penduduk setempat, yang sebelah kiri sudah dibeli oleh sebuah PT. Nah, itu ada tanda petoknya ya. Nah, depan itu yang masih tanahnya meninggi diratakan jadi bigu. Ini tandanya ada tanda cat putih hitam merah. Nah, ini tanda. Di sebelah kiri ini sudah punya perusahaan, yang sebelah kanan masih punya penduduk. Pembatasnya adalah akses jalan ini. Nah, ternyata ketika dibeli oleh perusahaan, depan sini ternyata ada sebuah sebuah makam kuno ya, sebuah pemakaman umum yang usianya sudah lama ya. Bahkan ada makam leluhur yang mungkin sudah ratusan tahun. Dan kelihatannya sampai saat ini makam ini masih belum diotak-atik ya, masih dibiarkan. Ya, semoga saja makamnya tidak sampai dibongkar, tidak sampai diratakan oleh perusahaan. Bijaksanalah ya. Nah, ini makamnya seperti ini, coba kita telusuri dulu ya. Nah, ini pemandangnya seperti ini, banyak sekali pohon akar langit ya. Depan saya ini ada pohon-pohon akar langit, dan depan ini pohon apa ya, bau besar ini, dan kelihatannya unik pokoknya ya. Bawahnya itu unik, banyak relung-relungnya ya. Kalau pohon apa namanya itu lupa saya namanya. Kalau ini kan pohon akar langit ya, yang selalu menjulang tinggi sampai ke puncak-puncak pohon. Oh ya, kalau yang randu alas kan nggak seperti ini ya, utuh. Tapi kalau ini unik ya. Nah, seperti ini. Bahkan pohon ini kadang-kadang bisa keluar kayak ekor-ekor gitu loh. Kayak ada ekor-ekornya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan menelusuri makam keramat ya, yang dikeramatkan maksud saya oleh penduduk setempat. Yang kebetulan tanahnya sudah ikut dijual ya. Ngawur yang jual tuh, tanahnya sudah dimeteri. Sebenarnya nggak boleh ya, karena ini adalah fasum atau fasilitas umum. Apalagi ini ada kayak model-model candinya, tumbuh-tumbuhan batu. Nah, depan situ nanti kita akan ke sana. Coba kita telusuri sekeliling-sekelilingnya, karena banyak sekali di sini pemandangan yang unik ya. Banyak pohon-pohon tua, pohon-pohon unik ya. Bener kan? Ini kayak apa ini? Kayak candi ya. Wah, ini sudah siang ini ya. Nah, kita akan terus ke sana pemirsa ya. Orang menyebut daerah sini adalah daerah Kedaton ya, karena dulu katanya di sini ada sebuah kerajaan, ada sebuah candi dari Raja Kediri, tapi sudah hilang, sudah runtuh, karena itu ceritanya sudah ratusan tahun yang lalu. Cerita dari leluhur bahwa ini adalah daerah Kedaton. Dulu ada seorang putri Kedaton yang mengasingkan diri dan hidup di daerah sini, dan makamnya juga ada, tapi nggak di sini, lebih ke puncak lagi ya, lebih ke puncak lagi, ada gunung kecilnya. Kalau ini masih di dataran agak rendah. Nah, depan situ sudah ditanami. Kalau ini secara domisili masuk desa Melirang ya, jadi masuk desa Melirang Bunga Gresik, Mirsa, Jawa Timur. Ini ada pohon yang mengerikan ya, pohon yang dipenuhi dengan duri yang bau besar ini. Berarti pohon ini nggak bisa dipanjat. Nggak bisa dipanjat pohon ini ya, harus pakai tangga ya. Ini yang unik ya, pohon akar langit yang meliuk-liuk ya, meliuk ke ke atas. Itu ada malah bau besar itu sebelah kanan saya ini. Ini ada pohon akar langit, tapi kelihatannya sudah dipotong oleh orang-orang ya. Ini tanah orang-orang kampung yang mau ditanami. Ini unik ini bau besar ini. Cuma sayangnya sudah hilang, nggak bisa dipotong sampai situ. Udah habis ya. Ya, ini adalah pohon akar langit raksasa menurut saya. Nah, ini sisa-sisa yang dipotong, sudah banyak yang mati, termasuk yang depan saya ini ya. Coba saya pegang, lumayan ini ya, meliuk-liuk ke atas seperti keris.
seperti ular ya. Loh bener, banyak sekali sayang sudah dihilangkan ya. Mungkin mengganggu ya, mungkin mengganggu ladang penduduk. Oke, itu teman saya sudah ziarah. Kita coba masuk ke makam depan saya ini. Orang-orang menyebut ini adalah makam Mbah Sriba atau Mbah Asyariba ya, seorang tokoh agama dan pendekar sakti yang masih keturunan dari Joko Tingkir ya. Ini ya, saya menemukan lagi ini. Menemukan akar pohon ya. Nah, ini ada tulisan tempat alas kaki. Saya di sini. Lepas alas kaki. Ini dilepas di sini, kita masuk ya. Jadi namanya Mbah Asyariba, seorang keturunan dari Joko Tingkir yang sampai di tanah sini pemirsa. Nah, depan situ ada makamnya, dipagar dengan pagar warna putih. Depan makam Joko Tingkir, depan makam Mbah Asyariba ini banyak sekali batu-batu nisan kuno ya. Ini campur-campur, ini ada yang baru, ada yang lama. Kalau yang lama seperti ini pemirsa, batunya bau besar-besar ya, dan mempunyai hiasan yang khas. Kadang-kadang hanya batu-batu besar, nggak ada hiasan apapun, nggak ada nama, nggak ada apapun. Tapi banyak juga yang ada motifnya. Coba nanti kita lihat motif-motif dari makam-makam yang tersebar di komplek makam Mbah Asyariba ini. Ya, tadi eman-eman kalau ini harus dibongkar, tapi insya Allah enggak ya. Masa pabrik nggak mau tanahnya hanya sedikit aja yang dipakai untuk fasilitas umum. Nah, ini makam beliaunya pemirsa, yang bawah, tapi di atasnya diberi kijing ya, diberi kijing hitam yang baru, tapi makam aslinya itu batu nisannya ada di bawah. Nah, itu ada tulisannya Mbah Asyariba Putri, yang ini Mbah Sriba Kakung, berarti suami istri mungkin ya, ada kanan, ada yang laki-laki dan perempuan. Ini yang masih asli, kayak kayu-kayunya sebelum dulu dikasih cungkup ya. Cungkup pertamanya ya sederhana, karena memang tiap tahun ada perubahan-perubahan sehingga makannya menjadi bagus. Nah, ini batu-batu nisan lama pemirsa, coba perhatikan. Loh ya kan, ada ukiran-ukiran khas pada batu nisannya. Cuma sayang ini karena di keramik akhirnya tinggal separuh batu nisannya, nggak utuh lagi ya. Terus banyak juga yang sudah terpotong batu nisannya itu. Seperti ini ya. Loh, besar. Ini sampai bolong-bolong kayak batu dakon. Mungkin dulunya kena air ya, kena hujan air sebelum tempat ini dikasih rumah. Ini loh besar loh, ada sulur-sulurnya ya, ada hiasan-hiasannya. Ini juga banyak batu-batu nisan yang kuno. Kalau yang ini baru nih ya, kalau yang seperti itu umumnya baru. Ini loh yang unik, ini ada 4 depan ini loh ya, ada kurawal-kurawalnya ya, ada kalamarganya kalau orang bilang itu. Loh, ada 1, 2, 3, 4 yang model-model kuno. Dan ini malah unik, ini malah ada yang model seperti gada, model-model seperti lingga mirsa, lo bener kan, seperti pentung loh, ada. Cuma ada satu ini yang modelnya seperti gada. Coba kita telusuri di depan itu, kok kayak kuat sekali ya, kayak saya tertarik ke sini ya, kayak ada mengarahkan ke sini. Kira-kira di sini ada apa ini? Banyak pohon akar langit yang sudah dibabati ya. Loh, ini ada jalan kecil. Loh, depan saya ini ada makam-makam kuno pemirsa. Loh, berjajar tuh 2, 3, 4, 5, 8. Loh, ini makam 9 pemirsa. Bener, ini ada makam 9 yang bersih sekali ya, yang seakan-akan rumputnya nggak mau mendekat loh. Iya loh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 makam, tapi berbeda-beda ya batu nisannya. Loh, nggak ada yang sama pemirsa. Kalau mirip sih mungkin, tapi ada beda loh. Ini sendirian, ini 10 ini. Kalau ini jelas ini ada tulisan-tulisan Arab ini ya, termasuk kuno ini ya, termasuk kuno nih. Sendirian, yang ini 9 ya.
Gak nyangka ini ya. Ya kita doakan lah. Bismillah, Rukun Muslimat. Al-Fatihah. Ini ada tumpukan-tumpukan batu. Ini ada akar langit yang sudah dipotong ya, yang sudah menyusut. Ini pohonnya serem pemirsa. Nah ini batu-batunya sampai sini pemirsa, mengelilingi, kelihatannya mengelilingi ini area makam Mbah Asyaribah ini. Jadi Mbah Asyaribah ini mempunyai apa, pusaka, mempunyai cambuk sakti ya, cambuk sakti, mungkin cambuk api atau cambuk apa itu, yang konon batu gunung kalau dicambuk itu langsung apa, logrok ya, nanti langsung longsor kalau batu gunung dicambuk itu. Soalnya dulu pernah ketika beliau membuat masjid di daerah Melirang, untuk pondasinya itu kurang, akhirnya beliau mencambuk bukit batu di sini kan, kemudian batu-batunya langsung gelundung ke sana ya, dikirim pakai cambuknya itu. Sekarang nggak tahu cambuknya itu dimakamkan atau diturunkan ke siapa, kita belum tahu. Loh ini pemirsa, unik makamnya ya, simetris ya. Nah ini makam beliaunya. Nah, kita kembali ke depan dan kita meneruskan perjalanan ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.